ketemu komentar-komentar yang Bapak Ibu Saudari yang berbeda frekuensi dengan kita, doakan saja, nggak usah diperdebatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah mereka berkomentar, ya tetapi Bapak Ibu Saudari kalian yang rindu, saudara bisa sama-sama fokus terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya berdoa ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, ketika saudara memuji menyembah Tuhan, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, Tuhan juga menghadirkan setiap berkat-berkat khusus bagi setiap kalian semua. Kalian yang sedang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalian yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Hubungan-hubungan yang telah retak, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Baik hubungan dengan pasangan, baik hubungan orang tua dengan anak, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ada hati jiwa yang sedang lelah, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Sementara saudara duduk diam di kaki Tuhan, selalu ada hikmat mengalir, selalu ada kekuatan mengalir untuk saudara dapat melewati hari itu bersama dengan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan lupakan pentingnya Bapak Ibu Saudari kita duduk diam di kaki Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan saat hari ini Bapak Ibu Saudara, ada waktunya kita pernah merasa bahwa hidup kekristenan kita itu seperti, ya Bapak Ibu Saudari, saya percaya banyak hal dalam setiap kehidupan saudara, dan saudara diingatkan untuk kita boleh melihat, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Satu waktu mungkin saudara dan saya terbangun di pagi hari, saudara menatap cermin dalam setiap hidup saudara, dan saudara merasa bahwa hidup saudara seperti mesin yang tidak boleh berhenti. Ya, kita mengejar target dalam hidup kita mengejar cicilan, kita mengejar status, sampai-sampai kita lupa kapan terakhir kali kita ini tertawa dengan tulus bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan pasanganmu, tanpa memegang ponsel, tanpa memegang HP. Saudara, dunia memuji kerja keras kita, tetapi di dalam kamar yang sepi, mungkin hati kita berteriak karena capek, karena lelah. Hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menambah setiap beban baru di pundak kalian semua, tetapi Tuhan ingin membisikkan satu rahasia yang mungkin sudah lama kita lupakan dalam kehidupan kita semua, bahwa ada berkat yang tidak menuntut kesehatan mental kalian sebagai bayarannya. Ya, ada berkat yang Tuhan akan berikan, dan saudara ada keberhasilan yang tidak meminta kebahagiaan keluarga kalian sebagai tumbalnya. Mari kita lepaskan sejenak setiap beban-beban itu, dan kita merenungkan setiap firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, saya teringat satu percakapan dengan seorang pengusaha yang berhasil, yang sukses, yang memiliki segalanya. Namun dengan mata berkaca-kaca dia berkata, "Pak Pendeta, saya ini berhasil membangun istana saya, tetapi saya kehilangan penghuninya." Saudara, pengusaha ini punya uang untuk membeli tempat tidur yang mewah, tetapi tidak punya ketenangan untuk bisa tidur nyenyak di dalam setiap kehidupannya. Bukankah dari kita, banyak dari saudara dan saya, mungkin paling sering kita korbankan adalah waktu kita. Ya Bapak Ibu Saudari, kita berjalan di jalur mungkin yang sama dengan pengusaha tersebut. Kita bekerja demi keluarga, tetapi justru keluarga yang paling sering kita korbankan waktunya. Ya, kita menghalalkan segala cara agar dalam setiap kehidupanmu, rumahmu, dapurmu tetap ngebul. Ya, saudara halalkan segala cara, tapi kita lupa bahwa berkat itu tanpa Tuhan itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Ya, saya mau bacakan buat kita semua. Amsal 10 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, sehingga saudara dapat
mengerti, dan mengubah cara kita memandang setiap berkat atau rezeki dalam setiap hidup saudara. Kita akan belajar bagaimana menjadi kaya di hadapan Tuhan tanpa harus jatuh miskin di hadapan keluarga-keluarga saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di era yang namanya hustle culture. Hustle culture. Ya, sebuah budaya yang mendewakan kesibukan. Ya, kalau sibuk itu merasa menjadi orang yang penting dalam setiap kehidupan mereka. Kita hidup di era ini. Era disebut hustle culture. Sebuah budaya yang mendewakan kesibukan. Saudara, dunia membisikkan bahwa jika kalian ingin berhasil, kalian harus mengorbankan segalanya. Entah itu waktu, entah itu tidur, entah itu kesehatan. Hingga waktu bersama dengan keluarga kalian, kalian korbankan. Slogan dunia jelas, Bapak Ibu Saudari berkata, work hard, play hard, die hard. Ya, bekerja keras, memainkan dengan keras, dan Bapak Ibu Saudari sampai kita mati dalam bekerja keras itu. Ya, itulah slogan dunia. Work hard, play hard, and die hard. Bapak Ibu Saudari, banyak profesional, banyak orang-orang Kristen itu terjebak dalam pemikiran bahwa berkat itu berbanding lurus dengan tingkat stres. Ya, semakin stres dan lelah kita, semakin kita layak mendapatkan hasil. Namun Alkitab menawarkan paradigma tadi yang mengejutkan di dalam Amsal 10 ayat 22 yang tadi saudara dan saya baca. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara, ada dua jenis kekayaan atau keberhasilan di dunia ini. Yang pertama, kekayaan atau keberhasilan yang diraih dengan hasil usaha sendiri. Hasil usaha sendiri. Saudara, yang pertama ini seringkali membawa kecemasan, membawa kelelahan mental, membawa keretakan-keretakan hubungan di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Tetapi ada jenis yang kedua, kekayaan atau keberhasilan di dunia ini, Bapak Ibu Saudari, yaitu bukan usaha sendiri, tetapi berkat Tuhan. Saudara, yang kedua ini membawa kecukupan yang disertai dengan ketenangan batin atau shalom yang berasal daripada Tuhan. Ya, saudara-saudari, tinggal kita memilih. Saudara mau meraih keberhasilan atau kekayaan dengan hasil usaha sendiri, atau saudara mau meraih kekayaan atau keberhasilan dengan berkat Tuhan yang membawa kecukupan disertai dengan ketenangan batin dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk meluruskan setiap kesalahpahaman. Alkitab itu tidak melarang setiap saudara dan saya bekerja keras. Ya, dia tidak melarang kita untuk bekerja keras. Amsal sendiri memuji semut yang rajin. Ya, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Namun yang dimaksud dengan susah payah itu dalam bahasa aslinya adalah itsep. Dan dalam teks aslinya, Bapak Ibu Saudari, kata susah payah yaitu merujuk yang pertama pada jerih payah yang menyakitkan. Jadi susah payah itu, Bapak Ibu Saudari, ketika Amsal berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kata susah payah ini itu merujuk pada jerih payah yang menyakitkan. Ya, jerih payah yang menyakitkan. Saudara, orang yang bekerja, ya, di dalam setiap kehidupan mereka itu didorong oleh ketakutan, takut kekurangan, takut kalah bersaing dalam setiap hidup mereka. Inilah jerih payah yang menyakitkan, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, seringkali kita bekerja bukan karena semangat, tapi karena ketakutan. Takut tertinggal dari teman, takut dianggap tidak sukses, takut kekurangan di masa depan. Inilah susah payah yang melelahkan jiwa kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita bekerja dengan rasa yang aman. Tuhan ingin saudara dan saya bekerja dengan rasa yang teduh. Saudara, berkat Tuhan itu seperti embun pagi. Dia datang tanpa harus kita paksa.
dengan kecemasan-kecemasan yang merusak kesehatan mental kita. Maka Bapak Ibu Saudari, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini, ya, supaya saudara mengerti bahwa kata susah payah, saudara, itu merujuk jerih payah yang menyakitkan. Ya, orang-orang yang bekerja didorong oleh ketakutan dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian yang kedua, kata susah payah itu, saudara, itu merujuk pada ambisi yang membutakan. Selain jerih payah yang menyakitkan, ada ambisi yang membutakan setiap orang-orang yang bekerja dengan susah payah. Saudara, ada orang-orang yang menjadikan pekerjaan mereka sebagai berhala, sehingga Bapak Ibu Saudari mengabaikan perintah Tuhan di dalam setiap hidup mereka dan integritas. Ya, saudara-saudari, inilah yang kedua, kata susah payah atau itsep, merujuk kepada ambisi yang membutakan. Saudara, kita sering kali di dalam setiap kehidupan kita semua, kita merasa identitas kita ditentukan oleh jabatan. Kita merasa identitas kita ditentukan oleh saldo rekening kita semua di bank-bank kita. Saudara, kita akan terus merasa kurang. Kita menjadi hamba dari pekerjaan kita sendiri. Ya, itulah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di mana saudara diingatkan. Ketika kita susah payah, ada ambisi yang membutakan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Ingatlah bahwa kita adalah anak Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudari bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang hidup, yang kebetulan bekerja, saudara, sebagai misalkan pegawai bank, sebagai CEO, sebagai direktur, sebagai pengusaha, sebagai pedagang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang kebetulan bekerja sebagai profesi saudara masing-masing dimanapun saudara berada. Bukan sebaliknya, saudara, bukan seorang pekerja yang kebetulan menjadi anak Allah. Saudara bukan seorang pekerja yang kebetulan menjadi anak Allah, tetapi saudara seorang anak Allah yang kebetulan Tuhan percayakan dalam profesi kita masing-masing. Catat ini baik-baik dalam setiap hidup saudara. Makanya jangan biarkan pekerjaan kita mengambil alih posisi Tuhan di hati kita semua. Yang muda-muda juga sama. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan biarkan pekerjaan mengambil alih posisi Tuhan di hati kita semua. Waktu belum bekerja, aduh pelayanannya Bapak Ibu Saudari, ya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali di gereja Bapak Ibu Saudari setiap minggu. Tapi ketika sudah bekerja, mulai deh Bapak Ibu Saudari, Pak Pendeta, Pak Pastor, maaf saya ini sibuk, maaf Pak Pastor saya ini begini, maaf Pak Pastor. Ya saudara, mulai kita meninggalkan pelayanan pelan-pelan dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, jangan biarkan kesibukan itu, jangan biarkan pekerjaan itu mengambil alih posisi Tuhan di hati saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah yang kedua. Saudara diingatkan, ya, makna susah payah atau kata susah payah. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, kata susah payah itu selain ada jerih payah yang menyakitkan, ada ambisi yang membutakan, dan yang terakhir, saudara, ada manipulasi. Ya, ada manipulasi. Upaya manusia yang menghalalkan segala cara. Saudara mungkin bekerja, saudara sikut rekan kerja saudara. Saudara manipulasi setiap laporan-laporan dalam setiap kehidupan saudara. Atau saudara mengabaikan, ya Bapak Ibu Saudari, hari perhentian demi mengejar target dalam hidup saudara. Bapak Ibu, berhentilah sejenak. Ya, jangan memanipulasi atau menghalalkan segala cara dalam setiap hidup saudara. Wah sayang Pak Pendeta, kalau hari Minggu tidak kerja. Sayang Pak Pendeta, lemburannya besar, sekitar 500.000. Sayang kalau tidak diambil Pak Pendeta, makanya hari Minggu saya bekerja, saya lembur. Saudara, mari jangan memanipulasi setiap hidup saudara dengan hal-hal demikian. Maka saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dunia menganggap, ya, ketika kita menyikut Bapak Ibu Saudari kiri kanan kita semua, atau mungkin kita sedikit berbohong dalam setiap kehidupan bisnis kita, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Wah, usaha-usaha yang lain juga sama, pekerja-pekerja yang lain juga sama. Bahkan saya pernah
mengatakan ada seorang, waktu itu saya ingat, anak wanita ya, seorang wanita Bapak Ibu Saudari yang bekerja, bagaimana dia tertangkap korupsi dalam setiap kehidupannya. Yang mungkin usianya belum sampai 30 tahun. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi tertangkap korupsi. Saudara, kalau tidak salah waktu itu dia korupsi berapa miliar gitu ya. Ya karena saya berpikir orang yang korupsi sekarang hari-hari ini hukumannya Bapak Ibu Saudari, ya lumayan lah, dia korupsi 10 miliar. Nanti 1 miliar dia pakailah untuk bayar ini, bayar itu. Sehingga dia nanti hukumannya ringan. Ya kalau bisa keluar bebas cepat. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi orang sekarang menghalalkan segala cara untuk korupsi. Karena bukan dimiskinkan Bapak Ibu Saudari. Tetapi didiamkan. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari, jangan sampai saudara berbohong dan saudara menganggap itu hal yang lumrah. Saudara, keuntungan yang didapat dengan cara-cara ini itu selalu menyisakan suara sumbang di hati nurani kita. Ya, ada suara sumbang di hati nuranimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berkat Tuhan itu tidak menuntut kita untuk kehilangan integritas. Amin. Berkat Tuhan itu tidak menuntut saudara untuk kehilangan integritas. Atau ada yang mengubah agamanya di kolom KTP-nya menjadi agama ini karena pengen mendapatkan jabatan-jabatan tertentu dalam setiap hidup mereka. Saudara, ingat baik-baik, berkat Tuhan tidak menuntut kalian untuk kehilangan integritas. Saudara, keuntungan yang didapat dari kejujuran mungkin terlihat lebih lambat dari setiap orang-orang yang mungkin meraih keuntungan dengan cara-cara yang tidak sehat, tidak bersih. Tetapi Bapak Ibu Saudari, keuntungan yang didapat dari kejujuran itu akan bertahan jauh lebih lama. Amin. Dia akan bertahan jauh lebih lama tanpa saudara rasa takut akan hari esok di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, makanya jangan memanipulasi dengan mencari jalan pintas, karena nanti ada beban-beban moral dalam setiap hidup saudara. Inilah yang ketiga, ya, ketika saudara belajar kata susah payah, ya Bapak Ibu Saudari, itu merujuk kepada jerih payah yang menyakitkan, ambisi yang membutakan, serta memanipulasi dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jika keberhasilan kita saat ini membuat kalian kehilangan waktu untuk berdoa, membuat kalian kehilangan komunikasi dengan pasangan kalian, dan kehilangan apalagi kesehatan kalian semua, Bapak Ibu, kalian mungkin sedang mengandalkan susah payah sendiri, bukan berkat Tuhan. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan? Yang paham katakan amin pastor. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa ketik di dalam kolom komentar. Ya, sehingga saudara tahu dalam setiap hidup saudara. Saya ingatkan supaya jangan Bapak Ibu Saudari memperoleh kekayaan, keberhasilan dengan hasil usaha sendiri. Nanti susah payahnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara, mengapa berkat Tuhan itu tidak menambah susah payah? Ini yang kita mau belajar dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, apa bedanya hasil yang datang dari Tuhan dengan hasil dari ambisi egois kita semua masing-masing? Bapak Ibu, yang pertama, mengapa berkat Tuhan tidak menambah susah payah? Saudara, yang pertama, berkat Tuhan itu membawa damai sejahtera. Ya, berkat Tuhan itu membawa damai sejahtera. Saudara, harta yang didapat dari berkat Tuhan itu tidak akan membuat kita terjaga di malam hari karena cemas. Ya, harta yang didapat dari berkat Tuhan tidak akan membuat saudara bangun tengah-tengah malam karena saudara khawatir, saudara cemas. Wah, nanti kalau ada orang yang tahu gimana ya? Kalau nanti ketahuan gimana ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara berbohong, korupsi dalam setiap hidup saudara. Saudara, ada rasa aman karena kita tahu bahwa Tuhanlah direktur utama dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ketika saudara lelah ya sudah istirahat. Besok bangun pagi, jalani lagi bersama dengan Tuhan. Saudara, itu yang saya lakukan. Kalau saya lelah, saya capek dalam setiap apa yang saya kerjakan, saya pasti beristirahat. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya saya tidak bisa melotot 24 jam, saya tidak bisa melek 24 jam. Ada waktu-waktu di mana saya perlu beristirahat. Saudara yang terkasih, maka ingat ya, berkat Tuhan itu membawa apa? Damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang uangnya banyak, tapi setiap kali telepon berbunyi,
jantungnya berdebar kencang. Karena dia takut Bapak Ibu Saudari, itu masalah dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari, berkat Tuhan itu berbeda. Saat kita diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa meletakkan kepala kita di bantal dan kemudian kita tidur nyenyak. Karena kita tahu ya, bukan kekuatan kita yang menjaga setiap bisnis, bukan kekuatan kita yang menjaga setiap rumah tangga kita, bukan kekuatan kita yang menjaga setiap pekerjaan-pekerjaan kita maupun studi-studi kita semua. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, ada tangan Tuhan. Amin. Ada tangan Tuhan yang menjaga. Sehingga saudara tahu, Tuhanlah yang memberikan kapasitas untuk menikmati hasil jerih payah. Ada orang yang hartanya banyak tetapi tidak punya seni menikmati. Tetapi ada orang yang hidupnya pas terbatas, tapi dia tahu, ya Bapak Ibu Saudari, ada seni menikmati dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mari Tuhan memberikan kapasitas di dalam setiap hidup saudara dan saya untuk menikmati hasil jerih payah itu. Saudara, apa gunanya kita makan di restoran mewah jika pikiran kita masih tertinggal ya di tempat usaha kita, ya di tempat pekerjaan kita semua? Apa gunanya kita makan di tempat-tempat restoran yang mewah, tetapi hati dan pikiran kita masih tertinggal di kantor, di tempat usaha kita? Saudara, berkat Tuhan itu membebaskan pikiran kita untuk hadir sepenuhnya bagi keluarga-keluargamu di rumah. Ya, ketika engkau makan dengan mereka, saudara, berkat Tuhan membebaskan saudara dan saya ya untuk hadir sepenuhnya bersama dengan pasanganmu, bersama dengan anak-anakmu. Engkau hadir di sana, bukan pikiranmu melayang-layang ya kemana-mana dalam setiap hidup saudara. Itulah kalau berkat Tuhan ya dalam setiap hidup saudara. Saudara, yang kedua, mengapa berkat Tuhan tidak menambah susah payah? Yang kedua, saudara, berkat Tuhan itu menjaga keutuhan keluarga. Ya, berkat Tuhan itu yang menjaga setiap keutuhan keluarga. Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang menghancurkan institusi yang Dia ciptakan sendiri, yaitu namanya keluarga. Saudara, banyak orang berhasil membangun gedung perkantoran, tetapi ternyata rumah tangganya sendiri runtuh dalam setiap hidup mereka. Banyak orang berhasil membangun bisnis di dalam setiap hidup mereka, tetapi saudara, rumah tangganya runtuh. Oleh karena apa? Kesibukan. Bapak Ibu, berkat Tuhan yang sejati itu mempererat hubungan rumah tangga saudara. Berkat Tuhan yang sejati, saudara, bukan menjauhkan saudara dari pasangan saudara, dari anak-anakmu, dari orang tuamu. Bapak Ibu Saudari, mari saya mau mengajak kita semua. Inilah yang kedua, berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, itu menjaga keutuhan keluarga-keluarga kita semua. Ingatlah baik-baik bahwa berkat dari Tuhan itu tidak pernah bertabrakan dengan kesejahteraan keluarga. Berkat Tuhan itu, saudara, tidak bertabrakan dengan kesejahteraan keluarga. Tuhan tidak akan memberkati karirmu jika itu mengharuskanmu dan ku, ya mengharuskan kehidupan saudara dan saya menjadi orang asing bagi anak-anakmu. Tuhan tidak akan memberkati karir kita jika saudara menjadikan kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah keluarga kita sebagai orang asing. Maka Bapak Ibu Saudari, jika kalian merasa harus mengorbankan waktu ibadah atau waktu bersama pasangan demi mencapai sebuah target, coba berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini berkat Tuhan? Tanyakan, apakah ini hanya ambisi pribadiku dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara-saudari yang terkasih, berkat sejati justru mempermanis suasana di meja makan rumah kita semua. Ya, berkat Tuhan sejati itu justru mempermanis suasana di keluarga, di rumah tangga kita semua, di rumah kita, bukan menjauhkan. Saudara, inilah yang kedua, saya mau mengajak setiap kehidupan saudara, berkat Tuhan itu menjaga keutuhan keluarga saudara. Dan yang ketiga, berkat Tuhan itu memiliki sistem keamanan moral. Saudara, ketika kita mengandalkan Allah yang hidup, kita tidak perlu takut ada audit atau skandal dalam setiap hidup kita semua. Karena apa? Karena berkat-berkatnya itu didapat dengan jalan yang benar. Karena berkat-berkatnya didapat dengan jalan yang lurus. Tidak ada biaya-biaya tambahan lagi berupa rasa bersalah atau ketakutan akan
akan ketahuan orang nanti. Waduh, kalau ketahuan orang gimana ya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka berkat Tuhan itu memiliki sistem ketahanan moral dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi saudara mari kita percaya mengapa berkat Tuhan itu tidak menambah susah payah. Itulah 3 hal yang kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yuk pada kesempatan saat hari ini, biarlah saya mau mengajak kita semua untuk saudara memahami hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian saudara juga diingatkan bagaimana menjaga prioritas saudara di tengah-tengah ambisi kehidupan. Bagi rekan-rekan yang bekerja, bagi rekan-rekan profesional dan pengusaha, ya, atau saudara pedagang dimanapun saudara berada, bagaimana caranya kita menghidupi Amsal 10 ayat 22 ini, baik di kantor, ya, baik di tempat usaha, baik di pasar dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, maka milikilah prinsip sabat dalam hidup saudara. Bagaimana kita menjaga prioritas di tengah-tengah ambisi itu? Saudara, milikilah prinsip sabat, atau dalam bahasa Inggrisnya rest, beristirahat. Beranilah berhenti bekerja pada waktunya, ya. Beranilah berhenti bekerja pada waktunya. Itulah pernyataan iman bahwa Tuhan yang memelihara saudara, bukan hanya lembur saudara. Ada orang-orang yang tetap lembur pada hari Minggu. Saudara, saya mengingatkan, kalau saudara sudah bertahun-tahun bekerja di hari Minggu, Bapak Ibu saudari, sehingga itu membuat saudara tidak bisa beribadah, coba ngomong sama pimpinan saudara. Bapak, Ibu, izin, saya rindu untuk hari Minggu saya dapat beribadah. Ya, lalu kemudian saudara sampaikan itu kepada pemimpinmu. Bapak Ibu saudari, doakan sebelum saudara sampaikan, sehingga pemimpinmu akan memberikan izin libur di hari Minggu, atau mungkin saudara bisa ibadah dulu, baru kemudian saudara bisa bekerja siang atau sore harinya. Ya, minta izin terlebih dahulu. Kalau memang tidak diizinkan Bapak Ibu saudari di dalam setiap hidup saudara, coba saudara mulai doakan untuk saudara bekerja di tempat yang lain. Ya, kalau saudara sudah bertahun-tahun, tapi kalau baru, ya Bapak Ibu saudari, saudara baru mulai merintis, ya pekerjaan saudara, is no problem. Silakan saudara bekerja. Ya Bapak Ibu saudari, tetapi miliki hari untuk beristirahat. Ya, mau di hari Minggu atau di hari yang lain dalam setiap hidup saudara. Tapi kalau sudah lama, mulai saudara doakan. Ya, karena saudara harus juga bisa bersama-sama dengan keluarga rohani saudara ada di dalam gereja. Ya Bapak Ibu saudari. Saudara, inilah prinsip yang pertama, prinsip sabat, ya. Untuk saudara menjaga prioritas di tengah-tengah ambisi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dan saya percaya saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudari yang terkasih, yang kedua, bagaimana kita menjaga prioritas di tengah-tengah ambisi kehidupan kita semua. Saudara, yang kedua kita diingatkan, ya, miliki integritas di atas profit, di atas keuntungan. Lebih baik untung sedikit namun diberkati daripada untung besar tetapi menjadi jerat bagi jiwa saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, miliki integritas. Ya, nggak apa-apa untung kecil, tapi saudara, ya, kita diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Daripada untung besar, saudara harus memanipulasi ini, ya, harus nyogok ini, nyogok itu, ya Bapak Ibu saudari, sehingga omset perusahaanmu bisa makin maju. Saudara yang terkasih, ayo, milikilah integritas di atas profit. Lebih baik untung sedikit, ya, daripada Bapak Ibu saudari untung besar, tapi menjadi jerat bagi jiwa saudara. Saudara harus nipu sini, nipu sana, ya, manipulasi laporan, manipulasi Bapak Ibu saudari kwitansi dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin di dunia usaha hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang atau pengusaha-pengusaha. Ya, atau memanggil Bapak Ibu saudari yang harusnya membayar pajaknya sekian, tetapi dia memanggil konsultan pajak sehingga bayarnya nggak sekian, tapi di bawah harga sekian. Daripada bayar harga sekian, mendingan kita bayar di pegawai itu. Ya Bapak Ibu saudari, lalu kemudian dapat nilainya sedikit. Laporannya dimainkan. Saudara, ayo miliki integritas di atas setiap profit-profit kita semua. Ya, itulah cara kita menjaga prioritas di tengah-tengah ambisi kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, saudara ingat baik-baik. Ya, keluarga itu adalah first client saudara.
Katakan first client. Saudara, keluarga kita itulah klien pertama kita. Jangan berikan sisa energi kita untuk keluarga. Jadikanlah waktu bersama pasanganmu. Jadikanlah waktu bersama dengan anak-anakmu sebagai agenda utama yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Ya, tidak bisa diganggu-gugat oleh klien-klien yang lain. Jadikanlah keluargamu first client. Suamimu, istrimu, anak-anakmu. Jangan berikan sisa kepada mereka. Setiap energi-energi kita, jangan berikan sisa energi kepada setiap keluarga kita. Saudara, ya, jadikan waktu bersama dengan keluarga. Jadikan waktu bersama dengan pasangan maupun anak-anakmu. Itulah agenda utama saudara. Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan korbankan keluarga demi saudara meraih keuntungan-keuntungan. Bapak Ibu, ingat baik-baik, pelayanan itu dimulai dari keluarga. Bukan di gereja, Bapak Ibu Saudari. Pelayanan yang pertama itu dimulai dari keluarga. Makanya kenapa banyak pendeta, Bapak Ibu Saudari, yang keluarganya hancur, anak-anaknya bisa narkoba, ya rumah tangganya cerai di dalam setiap hidup mereka. Dalam setiap kehidupan mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Ya karena mereka memberikan sisa-sisa energi untuk keluarga mereka. Mereka tidak menjadikan keluarga sebagai first client. Mereka menjadikan Bapak Ibu Saudari jemaat-jemaat itulah first client mereka. Padahal sebalik Bapak Ibu Saudari. Ya, maka saudara jangan mengejar pelayanan di gereja. Saudara harus jadi singer, saudara harus jadi WL, saudara harus jadi penginjil, pengkhotbah di gereja itu dan lain sebagainya. Jangan kejar itu semua. Saudara, kejarlah bagaimana saudara dapat melayani setiap jiwa-jiwa. Dimulai dari keluarga-keluarga kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, kita nggak pengen lagi mengejar setiap ya posisi di tengah-tengah pelayanan di gereja. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kita ke gereja pengen rindu saja hati kita teduh, tenang, merenungkan firman Tuhan. Ya, di dalam setiap hidup saudara, hidup kita diubahkan. Kita nggak perlu posisi-posisi, kita nggak perlu pelayanan-pelayanan yang dapat tepuk tangan dari orang-orang itu Bapak Ibu Saudari. Bahkan saya pernah melihat gitu ya, walaupun saya tidak kenal, tapi saya pernah melihat satu WL Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia pergi ke gereja lain, lalu kemudian jemaat-jemaatnya merasa, aduh kok gak ada WL ini, kayaknya berbeda ya hadirat Tuhannya, kayaknya berbeda ya kalau gak ada WL-nya si ini. Ya Bapak Ibu Saudari, karena dia mungkin merintis gereja yang lain, atau ada di tempat pelayanan yang lain. Saudara, kamu cari Tuhan atau cari manusia ketika saudara ke gereja. Aduh kalau bukan pendeta ini yang khotbah, kayaknya gak nendang ya. Sini saya biarin tendangin Bapak Saudari. Sama-sama belajar dalam. Saudara-saudari yang terkasih, ya jadi saudara harus ingat keluarga itu adalah first client. Klien pertama adalah keluarga kita. Dan yang terakhir, saudara menjaga prioritas di tengah-tengah ambisi dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari, saudara andalkanlah hikmat, bukan sekedar otot dalam setiap hidupmu. Mintalah hikmat Tuhan dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam mengelola setiap rumah tanggamu. Saudara, minta hikmat. Ya, dalam mengambil setiap pilihan-pilihan bisnis itu. Bapak Ibu, hikmat Tuhan itu seringkali memberikan jalan pintas yang kudus, yang tidak bisa ditemukan oleh logika-logika dunia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, itulah hikmat Tuhan. Dia memberikan jalan pintas, tapi jalan pintas yang kudus, jalan pintas yang benar, yang berkenan, yang tidak bisa ditemukan oleh logika dunia. Kalau kau tahu suamimu, Bapak Ibu Saudari, dia bekerja di satu institusi, ya gajinya sekian, tapi kok dia bisa beli rumah di sini, beli rumah di sana. Engkau sebagai istri perlu menjadi pengingat. Apa? Ini uang dari mana? Ya perlu Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara selalu doakan supaya rumah tangga saudara setiap berkat itu bukan lahir dari korupsi. Bukan saudara dan suamimu dapatkan dari hasil itu. Tetapi benar-benar Bapak Ibu Saudari, saudara meminta hikmat Tuhan. Kalau bukan daripada Tuhan, ingatkan dengan tulus kepada suamimu.
Engkaulah sebagai penjaga di dalam rumah tanggamu. Kalau itu berasal daripada Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau bukan, ya Bapak Ibu Saudari, tolak Bapak Ibu Saudari, sampaikan, Pak, ini bukan berkat Tuhan. Sampaikan, walaupun itu tidak enak Bapak Ibu Saudari. Sehingga suamimu terjaga dalam jiwanya. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu Saudari, saudara tahu gaji suamimu sekian, lalu kemudian tiba-tiba bisa beli ini, bisa kesana kemari. Saudara sebagai istri yang benar, saudara harus menjadi pengingat, penolong bagi suamimu. Sehingga dia tidak gelap mata. Jangan kemudian, puji Tuhan akhirnya aku bisa jalan-jalan, pelesiran ke luar negeri, pelesiran ke sana ke sini. Wah, bisa hidup di hotel bintang 5 atau bintang 7. Ya, padahal saudara tahu itu bukan hasil uang yang benar dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara mari andalkan hikmat, bukan sekedar otot. Ya, mintalah hikmat Tuhan sehingga itu memberikan jalan pintas yang kudus, sekali lagi, yang tidak bisa ditemukan oleh logika-logika dunia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ya, mari. Saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Mulailah hari ini dengan penyerahan kepada Tuhan, bukan perencanaan. Ya, sebelum membuka email, sebelum ngecek grup WA saudara, grup WA kantor, ambillah waktu 5-10 menit untuk berdoa. Tuhan, hari ini aku bekerja untukmu. Tuhan, hari ini aku berbisnis untukmu. Berikan aku hikmatmu agar aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Amin. Mulailah hari dengan penyerahan-penyerahan kepada Tuhan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Saudara, yuk kita berani berhenti pada waktunya. Saudara diingatkan. Ya, saudara berhenti pada waktunya. Tentukan jam berapa kalian harus berhenti bekerja. Ya, tentukan jam berapa kalian harus benar-benar off dalam dunia pekerjaan saudara. Sehingga ketika nanti saudara sampai di rumah, saudara letakkan ponsel saudara. Berikan mata saudara, berikan telinga saudara sepenuhnya untuk mendengar cerita pasanganmu, cerita suamimu, cerita istrimu, cerita anak-anakmu. Ayo kita berani berhenti pada waktunya dalam setiap hidup saudara. Saudara, inilah bentuk iman dalam kehidupan kita semua. Ketika kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau tetap bekerja saat aku beristirahat bersama dengan keluargaku. Ya, saudara, inilah bentuk iman. Dan kita sedang berkata seperti itu, Tuhan, aku percaya Engkau tetap bekerja saat aku bobo, saat aku beristirahat, saat aku berbincang-bincang dengan suamiku, dengan istriku, dengan anak-anakku. Ya, jadi saudara berani berhenti pada waktunya dalam setiap hidup saudara. Dan saudara tadi diingatkan, miliki integritas di tengah tekanan. Saat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih, namun harus mengorbankan kejujuran. Ya, misalkan saudara memanipulasi pajak, mengurangi kualitas, mungkin saudara jualan di pasar. Ya, ada jualan di pasar timbangannya itu ada yang nggak benar Bapak Ibu Saudari. Kita pembeli belinya sekilo, pokoknya kita main curang sehingga dia tidak membeli sekilo, misalkan sekilo kurang berapa gitu ya. Saudara, ayo jangan kurangi kualitas timbangan-timbangan itu kalau saudara bekerja ya di dalam setiap kehidupan saudara, misalkan di pasar tadi. Atau mungkin saudara menjelekkan rekan kerja saudara. Saudara beranilah berkata tidak. Ya Bapak Ibu Saudari, miliki integritas di tengah-tengah tekanan pekerjaan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya mungkin kita kehilangan peluang di mata dunia dalam kehidupan kita semua. Tetapi saudara, kita mendapatkan perlindungan Tuhan ketika kita berani berkata tidak. Ya, kehilangan sih peluangnya di mata dunia. Tetapi sekali lagi, saudara, kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Karena berkat Tuhan yang bersih, itu tidak akan pernah mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, berkat Tuhan yang bersih tidak akan pernah mendatangkan penyesalan di masa tuamu, di masa depan dalam setiap hidupmu. Maka mari mulailah bangun integritas di tengah-tengah tekanan saudara. Jadikanlah setiap pekerjaan kita, dan terakhir ini jadikan pekerjaan kita sebagai ladang pelayanan. Saudara, lihatlah rekan kerja atau klien saudara bukan sebagai alat untuk mencapai target dalam kehidupan, tetapi sebagai jiwa yang perlu dikasihi. Maka ketika ketemu rekan-rekan kerja saudara, jadilah rekan kerja yang paling jujur dalam setiap hidup saudara. Jadilah rekan kerja yang paling rajin dalam setiap hidup saudara.
yang paling membawa damai dalam setiap hidup saudara. Jangan kalau ada yang ngegosip, saudara, apa-apa, gosip apa itu? Oh iya memang dia begitu ya. Saudara, jadilah rekan kerja yang paling damai, membawa damai di tengah-tengah pekerjaan saudara, di tengah-tengah usahamu. Bapak Ibu, setiap pekerjaan-pekerjaan kita, jadikan itu semua sebagai ladang pelayanan kepada Allah yang hidup. Jadi saat kita memuliakan Tuhan lewat kualitas-kualitas kerja kita semua, kita paling jujur, paling rajin, paling membawa damai. Saudara, ketika kita memuliakan Tuhan lewat kualitas kerja ini, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Ingat, promosi kita bukan dari bos, promosi kita bukan dari pimpinan dunia kita, tapi promosi kita berasal daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Itu adalah kenaikan jabatan yang paling indah, paling manis, karena langsung datangnya dari tangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari, belajarlah dari Yusuf. Ya, saudara dapat melihat Yusuf itu walaupun ada di pengasingan, ya walaupun saudara dia ada di dalam sumur, ada di dalam penjara, ya dia diasingkan di penjara karena difitnah. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi Yusuf tahu bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan dia kaya dalam setiap hidupannya. Dia berusaha melakukan yang terbaik. Dia berusaha menjadi orang yang paling jujur. Dia berusaha menjadi orang yang paling rajin dimanapun dia berada. Dan dia berusaha menjadi orang yang paling damai dalam setiap kehidupan Yusuf. Bapak Ibu dan saudara tahu Yusuf diangkat bukan oleh kepala penjara itu, bukan oleh Potifar, bukan oleh Firaun. Saudara, Yusuf itu diangkat oleh Tuhan sendiri. Dan itu indah sekali. Ya, saudara, mari. Biarlah setiap jabatan saudara, setiap kenaikan jabatan kita, biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat. Ya, bukan karena saudara menjilat atasan saudara. Ya, kita nggak kenal bahasa menjilat. Kita hanya tahu, kita hanya rindu saudara bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, bekerja dengan damai. Ya, kalau masalah nanti kita udah melakukan itu, teman-teman bilang seperti itu, saudara tutup telinga kiri, ya, kuping kanan, semua kita tutup. Bapak Ibu Saudari, mau mereka bilang itu jilat dan lain sebagainya, itu urusan hati mereka. Tetapi saudara tahu, saudara sedang mengerjakan bagian saudara dengan selalu melakukan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudari. Itulah ketika saudara menjadikan pekerjaan sebagai ladang pelayanan. Bapak Ibu, berkat Tuhan berarti, ya, maksud saya berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara, itu bukan berarti kita duduk diam tanpa saudara bekerja, ya. Kita tetap bekerja dengan keunggulan, kita bekerja dengan excellent, namun hati tetap dapat beristirahat. Amin, Bapak Ibu Saudari. Hati tetap dapat beristirahat karena kita tahu kita bekerja dari posisi yang sudah diberkati. Saudara tahu sebagai anak-anak Allah yang hidup, saudara bekerja dengan sebuah posisi, dengan sebuah mindset di mana saudara sudah diberkati. Bukan bekerja untuk mencari berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah Tuhan sanggup memberikan dalam satu hari, ya, apa yang Anda kejar selama 1 tahun dengan kekuatan sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup memberikan dalam 1 hari yang mungkin Anda kejar dalam puluhan tahun dalam setiap hidup saudara dengan kekuatanmu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudari, letakkanlah ambisi-ambisi kita di bawah kaki Kristus saat ini juga. Ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara dan saya. Saya percaya setiap firman yang ditabur, Bapak Ibu Saudari, saudara sedang diingatkan pagi hari ini, ingat berkat tanpa susah payah. Ya Bapak Ibu Saudari, ada berkat tanpa susah payah. Ya, ada berkat tanpa susah payah. Dan saya mau tutup, saudara, pada akhirnya setiap tangan yang terkepal kuat, yang mengejar dunia, itu akan merasa sangat capek, sangat lelah. Namun tangan yang terbuka lebar di hadapan Tuhan akan menerima kelimpahan yang melampaui setiap logika-logika manusia. Maka jangan biarkan ambisi setiap kehidupanmu dan kehidupanku menjadi Tuhan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus tidak pernah meminta kita untuk menukar jiwa kita dengan dunia ini. Dia menawarkan tangannya. Dia menawarkan tangannya yang berlubang paku
untuk memikul setiap beban-beban kita. Hari ini, saudara, maukah kita berkata, Tuhan, aku menyerahkan setiap kendali karirku, setiap kendali bisnisku, setiap kendali masa depanku ke dalam tangan-Mu saja ya Allah. Biarlah berkat-Mu yang bekerja, bukan hanya ototku yang bekerja. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hiduplah bagi Yesus, maka engkau akan melihat bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Dia yang mengatur apa yang tidak bisa kalian atur. Dia yang menyembuhkan apa yang sempat rusak dalam setiap ambisi-ambisimu. Dia yang akan memulihkan. Dan dia akan menyembuhkan saudara dari setiap sakit penyakit saudara. Jikalau saudara dan saya mempercayakan bahwa setiap kehidupan ini ada yang atur. So biarlah Tuhan yang atur itu semua bagi hidupmu dan keluargamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Pesan ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Tentunya yang rindu mengasihi Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi setiap harinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang pagi hari ini dengan segala kecapean kami, kelelahan kami. Kami mengaku Tuhan seringkali kami lebih percaya pada jam kerja kami, pada lembur kami, daripada lutut kami yang bertelut menyembah-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami mengejar berkat, tetapi kami menjauh dari sang sumber berkat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami serahkan setiap usaha bisnis kami, setiap pekerjaan-pekerjaan kami, keluarga-keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu saja yang melampaui segala akal, yang menjaga hati dan pikiran kami. Tuhan, kami tolak segala susah payah yang membawa kutuk, segala susah payah yang membawa keretakan. Dan kami terima saja setiap berkat-Mu yang menjadikan kami kaya, yang menjadikan kami utuh, yang menjadikan kami penuh dengan sukacita. Pakai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi saksi bahwa bersama dengan Kristus kami tidak perlu kehilangan jiwa untuk sukses secara duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hidup. Kami mengucap syukur buat pesan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah istri kami, berkatilah suami kami, berkatilah setiap anak-anak kami, orang tua kami, berkati mertua kami, berkati Tuhan cucu-cucu kami, opa oma kami, kakek nenek kami diberkati, mantu-mantu kami diberkati oleh karena Tuhan. Tuhan, setiap orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga besar kami, Tuhan rahmatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan juga berkati setiap usaha bisnis kami, setiap Tuhan hubungan-hubungan kami, setiap pekerjaan-pekerjaan kami, apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba mengucap syukur, materaikan firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami. Firman-Mu boleh terus bertumbuh, firman-Mu boleh terus berbuah, firman-Mu boleh menghasilkan perubahan-perubahan yang nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, aku teringat bagi setiap mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Bapa tahu setiap pribadi lepas pribadi itu. Biarlah oleh bilur-bilur darah anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memulihkan setiap mereka yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkat kesembuhan Tuhan alirkan bagi setiap mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Kami teringat bagi setiap keluarga-keluarga kami, ataupun Tuhan saudari-saudari kami yang mungkin sedang akan lahiran juga. Bapa berkati, jamah, berikan kekuatan dalam setiap hidup mereka. Jagai setiap mama maupun Tuhan kandungannya. Jagai setiap ibu dan kandungan Tuhan yang akan dilahirkan atau calon bayi itu. Bapa rahmati, biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna bagi ibu itu, bagi anak itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa in the name of Jesus. Bahkan setiap kami yang sedang ada pergumulan-pergumulan, Bapa, kami juga berdoa. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan jalan-jalan terbuka bagi setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami percaya jalan berkat terbuka. Sorga boleh terbuka bagi setiap kehidupan kami semua. Kehidupan kami yang mungkin sedang sulit dalam perekonomian, Bapa juga memberkati. Tuhan, kami berdoa ketika kami ada di channel ini, selalu
Kami merasakan menikmati berkat Tuhan yang tidak ternilai oleh setiap berkat materi, apapun dalam setiap hidup ini. Tapi kalau ada setiap umat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi mereka, tolonglah ya Bapa, peliharalah hidup mereka, jamalah setiap hidup mereka, sehingga jalan-jalan berkat juga boleh terbuka dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, selesai sudah Bapak Ibu Saudara dari setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada kesempatan hari ini. Biarlah firman itu saudara boleh hidupi dalam setiap hidup saudara. Sehingga ketika kita menghidupi, saudara kita percaya itulah yang menghasilkan perubahan-perubahan. Semakin seperti Kristus dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, ya jadi hari ini saudara diingatkan ada berkat tanpa susah payah dalam setiap hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara yang belum bisa masuk atau belum masuk grup WA Pastor Deso Home, saudara silakan saudara masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, jangan lupa saudara bisa catat nomor saya kalau saudara belum masuk grup WA Pastor Deso Home. Ya, karena di sana Bapak Ibu Saudari kadang kita telepon, kadang kita bisa kontak orang-orang yang rindu didoakan, atau saudara saya bisa voice chat kepada pribadi-pribadi yang memang rindu didoakan. Ya, entah saya nanti atau istri saya. Saudara bisa catat nomor ini Bapak Ibu Saudari, inilah pelayanan konseling kami. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan di 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat setiap nomor itu. Bagi saudara yang belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara bisa masuk di grup itu. Saudara yang membutuhkan pelayanan khotbah, ya pelayanan mimbar, Bapak Ibu Saudari, saudara juga dapat menghubungi nomor itu, sehingga nanti saudara kita bisa atur waktu untuk bisa ya sharing di tempat saudara, di komunitas saudara, atau dimanapun saudara. Atau saudara merindukan rumah saudara didoakan, ya bisnis usaha saudara, tempat usaha saudara didoakan, atau saudara rindu setiap hari Jumat siang itu saudara ada pelayanan di kantor saudara atau di keluarga saudara, saudara dapat menghubungi saya ya. Kalau memang saudara membutuhkan pelayanan untuk mimbar berkhotbah khususnya. Tuhan memberkati. Atau saudara rindu dibaptis, saudara rindu ada pemberkatan nikah, ya Bapak Ibu Saudara, atau saudara mungkin sedang sakit, ada di rumah sakit, saudara juga bisa menghubungi nomor kami itu. Untuk kalau misalkan wilayahnya dekat, saudara kami akan berusaha untuk berkunjung. Tapi kalau wilayahnya jauh, kami akan berusaha untuk telepon. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih juga buat setiap teman-teman semua yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan selalu lewat channel Pastor Deso. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung. Ya Bapak Ibu Saudari, lewat persembahan syukur hari ini, lewat persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan juga lewat persembahan misi. Jadi di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Saudara, saya percaya setiap persembahan-persembahan itu, apapun namanya, Bapak Ibu Saudari, biarlah latih dirimu untuk terus mengungkapkan kasih-Mu atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menaruh setiap harta kita dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Milikilah, ya sekali lagi kalau saudara mau menabur, saudara rindu mendukung pekerjaan Tuhan, saudara dapat masuk ke bio profil saya. Di sana sudah ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, lengkap. Dan kemudian bagi saudara yang di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus Bapak Ibu Saudari. Di sana juga lengkap di profil TikTok saya atau di bio profil. Atau saudara kalau di YouTube itu di deskripsi video-video YouTube saya selalu sematkan itu BCA atas nama istri saya maupun Social Bus itu. Atau mungkin saudara punya metode yang ketiga, silakan kalau saudara rindu memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan persembahan-persembahan saudara. Bapak Ibu, saya percaya setiap persembahan-persembahan kita semua, hendaklah setiap masing-masing menurut kerelaan hatinya. Ya, memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati, berilah dengan sukacita dalam setiap hidup saudara. Kalau Roh Kudus sudah gerakan, saudara berilah dengan sukacita. Kemanapun Roh Kudus itu menggerakkan hatimu. Yang kedua, saudara, kalau saudara mau memberkati, mendukung persembahan di channel Pastor Deso, karena saudara yang kedua, saudara terberkati setiap hari di channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, karena saudara sedang berlatih bermurah hati. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini pun juga dalam rangka mengumpulkan harta kita di surga. Ya, karena ngengat dan karat
itu tidak ada ya Bapak Ibu Saudari di kerajaan surga. Dan kita percaya ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu Saudari, kita sedang membangun setiap kehidupan manusia batiniah kita semua. Dan kita sedang mengumpulkan bagi kita harta di surga, demi supaya jiwa-jiwa itu semua diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan kita semua. Maka dukunglah selalu dengan tulus dalam pelayanan Pastor Deso. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, tadi saya sudah sampaikan nomornya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara rindu nomornya diulang, saudara tinggal buka video-video saya di YouTube. Nanti di akhir sesi ini, saudara biasanya saya sampaikan nomor saya tadi ya. Di Bapak Ibu Saudari, nanti saudara bisa pause, ya, di pause, lalu kemudian saudara bisa catat. Atau saudara bisa ulang lagi, di pause lagi, saudara bisa catat. Ya, kalau saudara ketinggalan. Karena kalau 2 kali, saya takutnya ke ban. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada peringatan dari media sosial masing-masing. Jadi saudara cukup sekali saja, ya saya sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Itu saja, sampai bertemu Bapak Ibu Saudari pada hari esok di hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu sekali lagi, channel Pastor Deso khusus pasti ngomongin tentang family, keluarga. Jadi nantikan, sampaikan kepada setiap keluarga-keluarga yang libur itu, baik istrimu, suamimu, anak-anakmu, ya untuk menonton channel Pastor Deso. Karena mereka akan diperlengkapi di tengah-tengah keluarga mereka. Jangan sampai keluarga sampai benang kusut dulu baru saudara cari Tuhan. Saudara, ya kita berdoa supaya keluarga-keluarga kita tidak memiliki benang-benang kusut itu ya dalam rumah tangga. Jadi ayo kita ajak pasangan kita ajak anak-anak kita ajak orang tua kita ajak cucu-cucu kita, bahkan seluruh orang-orang yang kita kasih, saudara, untuk diperlengkapi setiap hari Sabtu besok ya di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi setiap Sabtu ngomongnya tentang family. God bless you. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang dari Indonesia, dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman semua yang dari Malaysia. Thank you ya, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Sarawak, di Miri. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung ya, yang dari Malaysia. Thank you, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman semua juga yang dari Singapura, dari China, dari Hong Kong, dari Taiwan. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Biar Tuhan memberkati kalian semua. Ya, jadi kalau ada teman-teman semua yang dari luar negeri, jangan lupa saudara sebutkan kota saudara dari mana saudara mengikuti supaya kita tahu Bapak Ibu Saudari dan saudara juga bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Jadi itu saja pada kesempatan hari ini. Salam dari saya Pastor Deso, menyapa kalian semua dan keluarga-keluarga kalian dimanapun kalian berada. Salam sekali lagi, Tuhan memberkati. God bless you. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat, yang gubernurnya adalah Kang Dedi dan artisnya adalah Ayu Ting Ting. Tuhan memberkati. God bless you ya. God bless you. Yang terakhir hanya candaan ya teman-teman semua. God bless you. Bye-bye. Ya, kalau ada apa-apa jangan ragu untuk WA kami. Bapak Ibu Saudari, minimal kami doakan setiap pergumulan-pergumulan doa Bapak Ibu Saudari. Ya, God bless you. Bye-bye.